Pak, kenapa disiplin ini penting sekali buat pembentukan karakter siswa, Pak? Disiplin ini sangat penting sekali, bukan hanya bagi sekolah ya, tapi juga bagaimana ke depannya seperti apa meningkatkan prestasi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Di awal tahun ini, Sahabat Disdik, di tahun 2025, kita akan kembali berbincang-bincang. Nah, pada kali ini apa ya yang akan kita bincangkan? Banyak sekali lagi viral ini beberapa kasus-kasus, mungkin praktek-praktek dari kriminalisasi guru. Tentu saja perlu kita ingin tahu bagaimana perspektif dari tokoh-tokoh ya, atau barangkali boleh kita sebut sebagai pemangku jabatan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Artinya pada kali ini podcast kita akan berbincang-bincang tentang strategi guru membangun karakter siswa dengan disiplin yang sesuai undang-undang. Tentu saja kita telah kedatangan narasumber di podcast kita ini, yaitu Bapak Dr. Ilham Khalik SH.MH selaku Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kita sapa dulu narasumber kita ya, sahabat Disdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deni dan kawan-kawan sekalian tim podcast Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Iya. Selamat siang ya. Siang ya, Pak. Iya. Ya. Terima kasih Bapak akhirnya ya, Pak ya, setelah berkali-kali kita reschedule ya, Pak. Akhirnya Bapak bisa memenuhi undangan kami untuk berbincang-bincang kita dengan sahabat Disdik di sini ya, Pak. Bagaimana keadaannya, sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Kita di awal tahun alhamdulillah sehat ya. Ya, baik. Pak, ini kan lagi viral ini ceritanya nih, Pak ya. Kasus ini, praktek ini cukup merata ya di provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan gitu ya, Pak ya. Praktek yang dikatakan sebagai kriminalisasi guru gitu. Artinya dalam dunia pendidikan itu kan banyak sekali proses transformasi yang harus diberikan oleh guru terhadap siswa, yaitu membangun karakter siswa, mentransfer ilmu pengetahuan dan juga keterampilan. Terdapat benturan-benturan di sini terutama pada pembentukan karakter siswa, yaitu tentang disiplin ini ya, Pak Kabit ya. Pak Kabit, terkait dengan disiplin ini mungkin kita bahas dulu lah nih, sebelum kita membahas tentang bagaimana undang-undangnya, bagaimana regulasinya gitu. Kita lebih dulu membahas tentang disiplin ini, Pak. Kenapa disiplin ini penting sekali buat pembentukan karakter siswa, Pak? Ya, baik Mbak Deni ya, terkait dengan disiplin siswa, saya pikir kita harus beranjak dulu dari apa yang dinamakan konstitusi kita di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sudah jelas salah satu tujuan pendidikan, salah satu tujuan bangsa Indonesia itu adalah bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Itu tujuan dari salah satu tujuan dari 4 tujuan yang ada di konstitusi kita. Kemudian juga di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sudah jelas bahwa salah satu tujuan pendidikan nasional itu adalah bagaimana tumbuh dan berkembangnya peserta didik. Artinya karakternya lebih lebih diutamakan. Artinya ada semacam balance lah antara prestasi akademik dan juga bagaimana karakter siswa. Artinya tugas fungsi guru itu bukan hanya mengajarkan, bukan hanya transfer knowledge ya, bukan hanya mengajarkan apa yang mereka ajar, tapi ada juga tanggung jawab guru itu terkait dengan mendidik ya. Nah, mendidik ini lebih kepada bagaimana karakter seorang siswa. Kita ketahui bahwa disiplin ini sangat penting sekali, bukan hanya bagi sekolah ya, tetapi juga bagaimana kedepannya seperti apa. Kalau kita bicara disiplin, sebenarnya itu banyak manfaatnya bagi para siswa. Yang pertama tentu kita itu untuk katakanlah meningkatkan prestasi akademik. Bagaimana mungkin siswa yang sering terlambat, yang sering tidak disiplin itu bisa meningkatkan prestasi akademiknya. Kemudian juga ada rasa tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai seorang siswa, sebagai penerus bangsa ya. Coba bayangkan kalau kita tidak disiplin ya, bagaimana ke depan anak-anak kita ketika diamanahkan menjadi katakanlah seorang pejabat, seorang katakanlah ASN atau profesi-profesi lain. Kalau tidak disiplin, coba kita bayangkan bagaimana merugikan, bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan masyarakat. Tetapi juga kita harus pahami juga dalam
menegakkan disiplin ini memang terjadi benturan ya, benturan antara bagaimana tugas guru, kemudian juga hak-hak siswa itu sering terjadi benturan ya. Perspektif guru ya mereka mengatakan bahwa tujuan kami adalah dalam rangka mendidik, tetapi juga perspektif siswa ataupun orang tua itu terjadi katakanlah hak-hak anak yang katakanlah terabaikan ya. Saya pikir seperti itu. Iya, baik. Ya. Artinya perlu digarisbawahi ini sahabat Disdik ya, di dalam dunia pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan ya Pak Kabid, artinya ada karakter, dan itu butuh kedisiplinan untuk membentuk suatu karakter siswa. Ya. Nah ini terkait dengan mungkin ada benturan-benturan yang tadi sempat disinggung oleh Pak Kabid. Benturan itu barangkali yang membuat guru-guru ini dikriminalisasi, yaitu salah satunya banyak sekali terbentur dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak gitu. Nah, bagaimana Pak kira-kira undang-undang ini yang mengatur perlindungan anak ini khususnya dalam konteks pendidikan itu seperti apa? Baik, secara umum bukan secara spesifik ya, secara umum dapat kami sampaikan bahwa hak anak itu banyak sekali dalam dunia pendidikan ya. Salah satu misalnya hak bersekolah ya, hak bersekolah, kemudian hak untuk mengembangkan diri, kemudian juga katakanlah hak untuk katakanlah istirahat ya, itu juga termasuk. Kemudian juga hak untuk perlindungan diri. Perlindungan diri bukan hanya dari fisik, tapi juga psikologis seorang siswa seperti itu ya. Itu hak-hak anak itu. Tetapi memang pemahaman itu yang terkadang ya kita tidak kita tidak mengeneralkan ya, tetapi ada beberapa oknum yang kurang memahami itu, sehingga terkadang dalam dalam penegakan disiplin terjadi benturan ya, walaupun katakanlah tidak secara fisik tetapi secara psikis terkadang, dan itu sangat katakanlah sangat merugikan anak ya. Oleh sebab itu saya mengimbau juga kepada guru, banyak cara untuk kita untuk katakanlah untuk menghukum katakanlah seperti itu, banyak cara kita untuk katakanlah mendidik mereka disiplin, bukan hanya dengan fisik, bukan hanya dengan kekerasan psikis, tapi banyak caranya. Yang pertama tentu kita memahami dulu karakter seorang anak ya. Tentu jangan samakan seorang guru dengan seorang anak. Betul. Dan itu yang penting bagi kita. Kemudian juga komunikasi dengan orang tua ya. Komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Kemudian juga kita banyak sekali cara-cara untuk menghukum, misalnya dengan apakah dengan hal-hal lain, katakanlah misalnya yang dengan lebih mendidik, dengan menghafal misalnya pasal-pasal ataupun katakanlah menghafal ayat pendek misalnya seperti itu, atau bekerja membersihkan katakanlah sekolah misalnya seperti itu. Tentu dalam tidak memalukan mereka. Tetapi juga kami menghimbau kepada orang tua siswa, kemudian siswa, agar persoalan-persoalan itu lebih dikedepankan pada aspek-aspek katakanlah kekeluargaan. Kalau terjadi misalnya ada persoalan-persoalan ya, kami juga mengakui bahwa bukan terdapat kriminalisasi katakanlah seperti itu. Mungkin bahasa kita kurang kriminalisasi, saya pikir tidak juga ya, karena memang regulasinya seperti itu. Misalnya para penegak hukum tentu tidak boleh katakanlah menolak laporan dari masyarakat. Mungkin cara kita menyelesaikan itu yang perlu kita atur ya. Kami juga menghimbau katakanlah apakah itu PGRI misalnya, PGRI Pusat atau Kementerian Pendidikan dasar dan menengah untuk membuat regulasi ya, katakanlah pada tataran undang-undang. Sehingga pada tataran undang-undang tersebut katakanlah pada hal-hal yang tidak prinsip itu bisa diselesaikan secara arbitrase ataupun semacam itulah, atau semacam diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya undang-undang perlindungan guru itu lebih diutamakan dibandingkan dengan apakah undang-undang pidana ataupun undang-undang lain, sehingga penyelesaiannya itu bisa diselesaikan secara bijak ya. Kemudian juga kita ketahui bahwa guru ini juga berhak loh mendapatkan perlindungan. Betul. Perlindungan dari rasa aman, dari entah itu tekanan dari masyarakat, dari orang tua, bahkan dari siswa sendiri ya. Iya, benar. Kita lihat banyak kasus banyak kasus juga, bukan hanya katakanlah guru dengan guru katakanlah dengan siswa, tetapi siswa dengan guru juga. Betul, iya. Kita lihat ada beberapa guru yang katakanlah dipukul, kemudian
Yang kemarin terbaru dibakar motornya. Seperti itu. Tentu ini saya pikir ya kita perlu regulasi lah terkait dengan hal tersebut. Guru juga butuh perlindungan. Ya. Ya mudah-mudahan ke depan itu ada undang-undang perlindungan guru ya, sehingga ada rasa kenyamanan bagi guru-guru kita dalam melaksanakan tugasnya seperti itu. Dan kemarin sempat dimention oleh Wapres kita tentang undang-undang perlindungan guru supaya dibentuk gitu ya. Ya, mudah-mudahan itu undang-undang perlindungan guru tersebut segera terrealisasi. Banyak sekali manfaatnya terkait dengan undang-undang perlindungan guru. Apakah dari aspek pengembangan karir, kemudian juga aspek bagaimana pengembangan diri, misalnya dengan bagaimana mereka mendapatkan pendidikan yang layak, katakan mungkin beasiswa ataupun yang lainnya. Kemudian juga perlindungan diri. Iya, betul. Perlindungan diri dalam pelaksanaan tugas. Jadi guru tidak takut-takut dalam proses mendisiplinkan siswa untuk membentukkan karakter yang lebih baik ya, Pak. Ya, saya pikir itu dengan undang-undang tersebut guru juga katakanlah diberikan keleluasaan untuk katakanlah mendidik anak ya, katakan seperti itu. Tetapi juga kita harus memahami bahwa memang secara penekanan ataupun hukuman secara fisik dan psikis itu tidak dibenarkan ya. Mudah-mudahan ketika ada seorang guru melakukan katakanlah memberikan hukuman kepada siswa itu dalam rangka bagaimana mendidik mereka dengan tidak hanya menggunakan secara fisik ataupun psikis ya. Baik, mudah-mudahan kita tunggu undang-undang perlindungan guru ini ya Pak Kabit. Ya, Dan mudah-mudahan tidak berhadapan-hadapan Pak dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak gitu. Mudah-mudahan sudah disusun sedemikian rupa tanpa harus berbenturan dengan undang-undang yang perlindungan anak. Mudah-mudahan itu dibuat sedemikian rupa ya. Adanya melibatkan banyak pihak ya untuk melibatkan banyak pihak juga katakanlah ketika membentuk undang-undang ini misalnya. Kita juga bisa melibatkan pemerintah, juga bisa melibatkan misalnya KPAI ya. Betul. Sehingga memang PGRI juga yang tahu persis bagaimana kebutuhan. Sehingga juga ada balance lah antara kepentingan anak juga ada, kepentingan kepentingan guru juga ada. Kemudian yang lebih utama itu adalah bagaimana kepentingan pendidikan kita ini bisa terus berkembang, Mbak Dini ya. Bahaya juga kalau kita melakukan pembiaran ya. Ini guru nih takut nih melakukan pendisiplinan terhadap siswanya, udah biarkan saja daripada saya kena undang-undang gitu kan. Itu cukup berbahaya ya Pak Kabit ya. Ya, karena memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ada juga tanggung jawab guru itu untuk mendidik ya. Betul, karena kita di 2045 kalau nggak salah ya, kita 100 tahun merdeka. Artinya anak-anak inilah yang akan nanti memimpin negara kita gitu ya. Ya betul ya. Kita bayangkan kalau misalnya karakter siswa kita bermasalah ke depannya. Seperti apa ya nanti? Seperti apa? Mereka adalah penerus bangsa ya. Kalau misalnya karakter mereka bermasalah, tidak disiplin, kemudian tata keramanya tidak ada, kemudian juga katakanlah karakternya tidak sesuai dengan attitude-nya ya, attitude kita tidak sesuai ya. Bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin bangsa? Entah apa jadinya. Oleh sebab itu saya mengimbau guru untuk tetap kita katakanlah mendidik ya anak-anak kita supaya kedepannya itu karakternya jauh lebih baik seperti yang kita inginkan ya. Pak, ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tadi tentang perlindungan anak, Pak. Kira-kira apa sih tantangan dari guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan sehari-hari gitu Pak ya, dalam menegakkan disiplin tanpa melanggar undang-undang tersebut? Kira-kira tantangannya apa ya? Ya, saya pikir tantangannya sangat apa sekali ya, tantangan ketika menegakkan disiplin, kemudian juga dihadapkan pada tantangan hak-hak anak ya. Kita ketahui bahwa karakter anak itu kan tidak sama dengan karakter kita orang dewasa. Ya. Penting bagi guru itu memahami karakter anak. Apalagi anak-anak sekarang karakternya unik Pak, gen alpha, generasi alpha dan gen Z kan istilahnya seperti itu. Betul, ya. Mereka punya karakter yang unik karena beda dengan kita Pak ya, 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu kan sistem pendidikan mungkin kita beda Pak ya. Kita diplototi guru sedikit mungkin kita takut gitu kan ya Pak. Kalau anak-anak sekarang kan berbeda. Tidak mungkin guru yang sekarang itu mengadopsi apa yang mereka dapat dulu 100% nggak bisa ya Pak. Karena karakter sekarang berbeda karena gen Z dan gen alpha itu kan. Memang tugas seorang guru itu adalah bagaimana memahami karakter peserta didik ya. Tentu tidak sama, pendidikan itu terus berkembang. Tidak bisa satu generasi disamakan dengan generasi. Apalagi zaman kita dulu ya Pak ya, beda kalau ya. Kita gitu zaman dulu mungkin zaman-zaman dahulu ya, mungkin hal-hal yang kita anggap
lumrah saat itu maka tidak lumrah pada saat ini. Iya. Jadi ya kita perlu memahami itu ya. Dan mudah-mudahan ya kita terjadilah keseimbangan antara hak anak kemudian juga hak guru ya. Jangan sampai ketika guru katakanlah dalam rangka mendisiplinkan anak itu juga bermasalah ya. Mungkin banyak caranya Mbak Dini ya, yang saya sampaikan tadi banyak cara kita untuk mendidik anak. Katakanlah kita melakukan pendekatan persuasi, kemudian mengenali karakter peserta didik ya. Jangan samakan kita dengan kita nggak bisa mengadopsi 100% apa yang kita dapatkan dulu ya. Karena memang kita nggak tahu latar belakang anak ini seperti apa, bagaimana katakanlah kondisi mereka di rumah. Itu tentu kita tidak memahami itu. Oleh sebab itu ya pengenalan peserta didik itu sangat penting sehingga penanganannya juga akan lebih elegan seperti itu. Kemudian juga dengan memberikan hukuman-hukuman yang katakanlah yang mendidik ya. Memang harus saya akui juga secara praktek itu tentu agak sulit dibandingkan dengan teorinya ya seperti itu. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Banyak kasus itu penyelesaiannya itu dilakukan di katakanlah di meja hijau. Tentu ini hal yang sangat kita hindari lah. Ya seperti itu ya. Baik, sahabat Disdik, masih di podcast sahabat Disdik, ikutin terus ya, kita akan berbincang-bincang dengan Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kita akan korek nih bagaimana perspektif beliau tentang bagaimana cara kita membentuk karakter siswa. Tetap di podcast sahabat Disdik. Baik Sobat Disdik, kita masih dengan Bapak Dr. Ilham Khalik SH.MH. Beliau adalah Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Dan kita masih membahas tentang pembentukan karakter siswa dengan disiplin tanpa harus melanggar undang-undang ini ya Sobat Disdik. Nah ini Pak, jadi selain dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini, apa saja aturan atau hukum di Indonesia yang mengatur tentang kedisiplinan siswa, atau mungkin lebih cenderung seperti ini, ada nggak undang-undang lain Pak, baik melindungi siswa ataupun untuk guru dan dosen gitu? Kalau nggak salah ada ya Pak ya undang-undang terkait itu. Terkait dengan siswa saya pikir ya memang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian juga kita lihat di di peraturan sekolah juga bisa kita buat hal-hal yang demikian ya. Kemudian di undang-undang tentang guru dan dosen memang ada terkait dengan bagaimana perlindungan guru, tetapi tidak secara spesifik ya. Makanya kita tunggu-tunggu ini ya Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya itu ada undang-undang perlindungan guru ya, undang-undang perlindungan guru yang membahas secara detail bagaimana hak-hak guru seperti apa, bagaimana katakanlah selain pengembangan profesi misalnya bagaimana kemudian hak guru atas intimidasi katakanlah baik secara fisik maupun psikologis, sehingga ke depan kasus-kasus yang katakanlah berhadapan dengan masyarakat, benturan antara masyarakat dengan guru, kemudian benturan antara guru dengan siswa itu diminimalisir katakan seperti itu. Dan kita berharap juga ke depan tidak ada lagi kasus-kasus yang katakanlah seorang guru katakanlah dianiaya ataupun seorang guru di penjara ataupun seorang guru diperkarakan ya. Dan sebaliknya gitu Pak ya, dan sebaliknya guru, juga tidak ada lagi kasus-kasus perundungan anak. Makanya saya berharap itu masing-masing itu memahami tugas dan fungsinya, apakah sebagai seorang guru batasannya seperti apa, kemudian juga seorang siswa harusnya seperti apa, sehingga benturan-benturan ini tidak terjadi lah, katakan diminimalisir lah. Kalaupun terjadi penyelesaian bisa secara kekeluargaan seperti itu. Nah ini Pak, bagaimana pandangan Bapak ini terkait dengan batasan, ada nggak Pak batasan-batasan guru dalam mendisiplinkan siswa Pak agar tidak melanggar undang-undang ini, seperti apa kira-kira? Artinya berarti guru ini harus baca ya Pak ya undang-undang itu berarti ya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tentu ada batasan-batasan dalam mendidik seorang anak ya katakanlah. Batasannya saya pikir ya jangan ada semacam kekerasan secara fisik, kemudian kekerasan secara psikis, dan dua hal itu yang saya pikir tidak dibenarkan ya. Ketika anak melakukan kesalahan, saya pikir kita harus katakanlah berinovasi seorang guru bagaimana agar hukuman ini justru bisa katakanlah
mendidik mereka atau menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu salah ya. Saya katakan demikian ya, sehingga ada win-win solution lah katakanlah. Ketika anak dihukum, mereka tidak malu secara psikologis dan mereka tidak mendapatkan kekerasan secara fisik. Kemudian tujuan dari hukuman tersebut juga tercapai ya. Saya yakin guru-guru di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, SMA, SMK, SLB, saya pikir itu bisa dilakukan demikian ya. Terkait dengan batasan-batasan tadi mungkin perlu ya Pak ya dari GTK, apakah pernah melakukan pelatihan Pak atau sosialisasi terhadap guru-guru kita? Mungkin tidak semua guru-guru ini tahu, paham tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini gitu. Ya, baik ya, terkait dengan bagaimana sosialisasi kita juga ada Satgas Mbak. Satgas Perlindungan Anak ya, di Dinas Pendidikan yang menaungi SMA, SMK, SLB itu kita ada Satgas seperti itu. Kemudian juga memang secara kegiatan langsung itu tidak spesifik, tetapi di berbagai kesempatan, entah itu katakanlah pelatihan di sekolah, itu hal itu kami sampaikan bagaimana hak-hak anak, kemudian juga bagaimana risiko-risiko ketika kita melakukan katakanlah benturan-benturan anak ya, baik secara fisik maupun psikologis, dan itu ada risiko-risikonya. Kemudian juga kita tetap menyemangati guru untuk tetap tidak takut katakanlah untuk mendisiplinkan anak ya. Nah, tentu dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada kekerasan psikis, tidak ada kekerasan secara fisik ya. Itu Mbak Deni ya. Mungkin barangkali untuk batasan-batasan ini Mbak, mungkin barangkali perlu kita urut ke belakang lagi bagi calon-calon guru barangkali di kampus-kampus. Mungkin perlu ya sahabat distrik ada mata kuliah tentang hukum pendidikan mungkin ya Pak ya. Jadi begitu mereka jadi guru, mereka tahu nih, oh ini sudah ada loh hukum pendidikan, artinya tidak melanggar undang-undang yang ada gitu. Untuk saat ini kayaknya nggak ada ya Pak ya mata kuliah soal hukum pendidikan di Fakultas Pendidikan. Ya saya pikir mungkin ada Mbak ya, terkait mungkin kode etik guru ya, kode etik profesi guru ya. PPG gimana? PPG ada nggak Pak? Mungkin ada ya, mungkin ada ya. Kita tidak secara spesifik mendalami itu, tetapi saya yakin itu di kode etik tiap profesi itu ada. Tiap kode etik profesi itu ada. Jangan ada hal-hal yang boleh dilakukan, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Saya pikir itu ya bukan kita mengecilkan bagaimana bagaimana kehidupan di sekolah ya, tetapi saya pikir itu katakanlah hanya kita tidak boleh melakukan kekerasan secara fisik maupun psikis ya. Nah, itu mungkin batasan yang bisa menjadi pedoman bagi kita guru. Tetapi juga kita juga harus intinya begini, adalah semacam keseimbangan ya, hak guru, kemudian juga hak dari anak-anak kita, kemudian juga ada komunikasi kan antara orang tua, kemudian sekolah, guru, kepala sekolah, bagaimana kemudian tujuan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian tujuan kita untuk bagaimana tumbuh berkembangnya karakter peserta didik ini jalan Mbak Dini ya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti yang terjadi di katakanlah di media sosial tersebut ya, misalnya viral-viral itu ya, yang viral-viral itu apakah guru yang melanggar atau siswa yang katakanlah melecehkan hak-hak guru, itu tidak terjadi ya. Pak, sejauh ini kan Bapak tadi sudah membahas tentang komunikasi ya Pak ya. Bagaimana sejauh ini komunikasi melibatkan orang tua dan masyarakat dalam memastikan penerapan disiplin ini Pak tanpa melanggar undang-undang tersebut gitu. Kira-kira sudah sejauh mana pihak-pihak sekolah ini Pak? Saya pikir kami juga mengimbau ke sekolah ya, untuk agar agar sering melakukan komunikasi dengan seorang orang tua ya, dengan orang tua ya, karena memang salah satu kompetensi kepala sekolah itu bagaimana kompetensi sosialnya. Iya betul, dengan masyarakat sekitar juga gitu ya. Kompetensi sosial kepala sekolah, kemudian juga kompetensi sosial guru. Kita tahu bahwa kompetensi sosial bagaimana mereka berhubungan baik antara guru dengan peserta didik, kemudian antara guru dengan rekan sejawat, kemudian antara guru dengan kepala sekolah, kemudian antara guru dengan
masyarakat sekitar, kemudian juga antara guru dengan orang tua wali murid. Iya. Artinya itu harus terjaga. Peraturan yang sudah disusun oleh sekolah itu harus disosialisasikan Ya, ya, Pak, ya. kemudian Bentuk- peraturan yang katakanlah yang dibuat oleh sekolah itu harus disosialisasikan ketika anak itu baru masuk sekolah, kita sampaikan seperti atau ini. kalau perlu waktu penyusunan disepakati mengundang komite mungkin barangkali ya, Pak, ya, biar sama-sama. Mungkin bisa seperti itu ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu disepakati, Iya. misalnya bagaimana ini tidak boleh, Iya. misalnya peraturan sekolah kami Potong rambut sekian, potong rambut aturannya, sekian, gitu ya. kemudian katakanlah baju harus dimasukkan Iya. ke dalam misalnya ya, maka itu patut disosialisasikan ya, kepada orang-orang tua siswa. Jadi ya. kan orang tua siswa apabila anaknya kena tindakan pendisiplinan, dia nggak protes lagi gitu ya, Pak, ya, karena dia betul. sudah tahu. Ini Dia kan, sudah tahu kan, ya. Ya kemudian ya ketika masuk kan itu mereka ada kesepakatan tuh, ada perjanjian lah Iya. katakanlah antara sekolah dengan orang tua siswa ya, seperti itu. Pak Bapak tadi sudah berkali-kali ini menyampaikan tidak boleh melakukan pendisiplinan itu dalam bentuk kekerasan fisik gitu ya, Pak, ya. Kira-kira metode apa sih, Pak, yang paling efektif kira-kira untuk menegakkan pendisiplinan siswa ini, Pak, tanpa melanggar hukum gitu? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, banyak cara kita untuk menegakkan disiplin bagi siswa ya. Dan yang tentu kita harus memahami dulu mereka adalah anak-anak kita juga. Iya, betul. Dan kita ini bukan hakim, bukan jaksa Iya, ya, Pak, bukan ya. hakim, bukan, Kita itu adalah pendidik ya, Pak, ya. Pendidik, artinya bagaimana kemudian kita anggaplah mereka adalah anak kita sendiri ya. Bagaimana kita memperlakukan anak kita seperti itu kita memperlakukan. Jadi jangan dijudge, Pak, ya. Jangan hakim ya. dijudge, ya. Kemudian juga lakukanlah pendekatan persuasif ya bagi siswa itu ya. Kemudian juga komunikasikan dengan orang tua siswa. Bagaimana misalnya, Bu, Pak, ini anak Bapak seperti ini, bagaimana cara kita apanya? Banyak Komunikasi itu tadi ya, Pak, ya, penting komunikasi sekali itu. ya. Dan kita juga harus memahami memahami karakter anak ya. Kemudian juga kita harus sampaikan juga ke orang tua siswa bahwa disiplin ini sangat penting bagi masa depan anak. Iya, betul, membentuk karakter dia gitu ya, Membentuk Pak, karakter ya. dia. Kemudian katakanlah kalau anak ini ke depan jadi orang pintar, katakanlah menjadi seorang misalnya dokter, tentu dokter yang berkarakter, kemudian menjadi seorang ASN berkarakter, menjadi seorang katakanlah pengusaha juga berkarakter. Iya. Sehingga hal-hal demikian bisa kita sampaikan ke orang tua. Pentingnya disiplin itu bukan hanya untuk sekolah, Iya. tetapi juga untuk Pembentukan karakter anak ya. siswa. Kalau mungkin pada waktu ini ketika siswa tidak disiplin, maka yang dirugikan itu hanya katakanlah siswa sendiri ataupun katakanlah orang tua. Tetapi ketika di dunia kerja ataupun katakanlah mereka sudah beranjak dewasa menjadi pemimpin, bagaimana disiplin itu? Seorang katakanlah pemimpin tidak disiplin ataupun anak kemudian tumbuh menjadi katakanlah pemimpin tadi tidak disiplin, itu justru Berefek bukan terhadap hanya orang, merugikan diri sendiri ya. tapi juga merugikan oleh Organisasi tempat dia bekerja ya. merugikan masyarakat. Jadi Jangka itu panjang penting ya berarti ya, Pak? Ya, jadi itu pentingnya disiplin bagi anak-anak kita. Mungkin barangkali perlu ada seperti reward ya, seperti penghargaan mungkin yang terhadap siswa, dan juga hukuman yang konteksnya masih relevan mungkin ya, Pak, ya, dalam mendidik siswa ini mungkin masih kita butuhkan ya, Pak, ya, dalam penegakan disiplin siswa. Baik, menarik sekali. Tetap di podcast Sahabat Disdik. Baik, Sahabat Disdik, kita bersama dengan Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Pak, ini pasti ya dengan berjalannya waktu ini, Pak, ya, Bapak bisa menceritakan tidak pengalaman Bapak menangani kasus-kasus pendisiplinan siswa ini gitu, tapi cukup melanggar lah mungkin ya, Pak, ya, berkasus lah dengan undang-undang ini, kira-kira pernah nggak, Pak? Ya, baik, terkait dengan bagaimana kasus ya, memang ini kasusnya termasuk tidak dikatakan berat tetapi juga tidak dapat kita katakan ringan ya. Bagaimana terjadi miskomunikasi antara guru dengan siswa dengan mengeluarkan kata-kata yang katakanlah relatif agak kasar yang katakanlah menyinggung siswa. Maka kasus ini katakanlah cukup menjadi atensi ya, walaupun tidak menjadi sampai ke ranah ke ranah hukum, tetapi kasus ini cukup
katakanlah menyita energi kita, menyita waktu kepala sekolah, menyita waktu guru tersebut, juga menyita waktu orang tua dalam menyelesaikan persoalan itu. Oleh sebab itu saya mengimbau kita untuk tidak menggunakan kekerasan verbal lah berarti ya Pak ya. Kekerasan verbal itu apakah secara fisik, kemudian juga kekerasan secara psikis, atau kekerasan dengan kata-kata seperti itu, dengan verbal seperti itu yang katakanlah juga cukup katakanlah bisa akan bermasalah ya secara hukumnya. Dan akhirnya guru itu jadinya dituduh melanggar undang-undang tersebut ya jadinya Pak ya. Undang-undang ya, padahal itu hanya semacam miskomunikasi ya. Mungkin faktor-faktor budaya yang tidak ketemu satu dengan antara guru dengan siswa yang mungkin tata bahasa siswa mungkin ditanggapi beda sama si guru gitu kan. Guru tersinggung dan balasannya juga. Ya, katakanlah kata-kata guru yang katakanlah dilandasi budaya yang kemudian ditanggapi juga lain oleh siswa. Kira-kira Pak, apa langkah-langkah preventif Pak untuk antisipasi bagi guru-guru kita ini? Ya, terkait dengan langkah preventif, saya pikir untuk katakanlah untuk perlindungan anak, kita sudah mempunyai satgas untuk katakanlah perlindungan anak ya. Artinya ini satgas itu bukan hanya ada di di dinas, tapi juga ada di sekolah-sekolah. Tetapi kemudian juga kita nanti juga terkait dengan guru, kita juga akan membentuklah satgas yang serupa ya, bagaimana kemudian guru dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya itu juga katakanlah diberikan perlindungan ya. Kita jadi nanti juga akan membuat hal yang demikian bagi guru, sehingga terdapat keseimbangan antara hak guru dan juga hak dari siswa ya, seperti itu. Berarti Satgas ini dia bertindak sebagai untuk pengawasan ya Pak ya? Ya, pengawasan. Untuk agar implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini tidak dilanggar seperti itu ya Pak ya? Juga seperti itu. Jadi Mbak Dini juga kita harus menjagalah keseimbangan hak siswa juga kita jaga, hak guru juga kita harus menjaga, sehingga dua-duanya bisa bisa kita lindungi lah, katakan seperti itu ya. Baik, Pak, kira-kira ada nggak rencana atau kebijakan baru yang akan diterapkan untuk meningkatkan pemahaman guru terkait dengan disiplin siswa ini Pak ke depan gitu? Apa kita nunggu undang-undang yang dimention sama terkait itu kami sampaikan juga, kita teruslah katakanlah ketika kita turun di sekolah, kita terus katakanlah mendorong untuk mendorong guru untuk katakanlah bagaimana menghindari hal-hal yang katakanlah berkaitan dengan bagaimana hak-hak anak ini. Juga kami menghimbau bahwa misalnya ada skorsing misalnya, itu tidak dibenarkan. Seorang siswa misalnya tidak dibolehkan masuk sekolah gitu ya. Itu tidak dibenarkan ya, karena memang hak anak untuk mendapatkan pendidikan ya. Tidak ada hal yang mendidik juga ya Pak kalau anak tidak sekolah itu ya Pak ya. Betul. Pak, kira-kira nah ini mengenai aduan Pak, misalnya ini ada aduan baik dari guru maupun siswa terkait dengan masalah pendisiplinan ini yang melanggar undang-undang, kira-kira GTK punya salurannya atau seperti apa gitu Pak? Ya, seperti yang Satgas tadi mungkin Pak ya. Satgas tadi ya. Selain Satgas kita juga mungkin bisa komunikasi dengan pengawas sekolah ya. Ya, itu mungkin kasus-kasus yang katakanlah seperti itu bisa disampaikan lah di katakanlah di satgas tersebut atau di pengawas kita. Kemudian juga kasus-kasus yang guru juga kita bisa nanti kita bentuk juga ya. Artinya jangan cepat-cepat ke kepolisian ya Pak ya, artinya selesaikan dulu di pihak ya, mudah-mudahan seperti itu penyelesaiannya ya. Di sekolah mungkin terus baru ke GTK gitu, jangan langsung ini. Pak, ada MOU ya kalau nggak salah Pak ya, MOU antar kepolisian dengan PGRI ya terkait ini. Ya, saya mendengar seperti itu, ada MOU antara kepolisian dan PGRI ya. Mungkin lebih tepatnya bisa teman-teman dari PGRI ya nanti ya. Iya, nanti kita undang di podcast kita ya Pak ya. Kita bahas dengan Ketua PGRI Provinsi Jambi gitu. Pak, nah ini bagaimana nih Pak pesan Bapak terhadap guru? Silakan Pak untuk close statement kita kira-kira terkait dengan mendisiplin siswa ini tetap dengan sesuai dengan hukum dan berorientasi pada pendidikan karakter. Baik ya. Ya, pesan saya bagi guru-guru hebat kita agar tetap terus mendidik dan mengajar anak-anak kita. Jangan karena memang ya, Pak ya. Karena memang mereka adalah harapan kita nantinya ke depan ya.
Guru yang hebat itu adalah guru yang tidak hanya mampu katakanlah Menguasai materi ya Pak ya? menguasai materi, tetapi juga mampu itu mendidik anak yang katakanlah karakternya bermacam-macam. Iya. Guru yang hebat itu tidak hanya katakanlah sekolah-sekolah yang katakanlah yang sudah mapan karakter anaknya, tetapi juga menjadi seorang guru yang hebat itu bisa juga sekolah-sekolah yang katakanlah secara heterogen itu banyak sekali karakternya. Iya, Baik dari aspek katakanlah misalnya karakter anak yang dilandasi oleh kekurangan ekonomi misalnya, di karakter anak yang dipengaruhi misalnya katakanlah broken home misalnya. Itu saya pikir menjadi tantangan bagi guru ya. Dan perlu komunikasi Pak ya dengan Perlu orang tua gitu. mengkomunikasikan. Banyak cara kita untuk katakanlah mendidik anak, menghukum disiplin misalnya. Banyak cara bagi kita ya. Biar tidak ada miskomunikasi Pak ya dengan orang tua. Biar tidak ada komunikasi, tidak ada semacam salah paham antara orang tua siswa dengan guru ya. Iya. Saya pikir demikian. Dan yang pasti kita tunggu dari mention Wapres itu Pak ya tentang mudah-mudahan segera ya, terrealisasi bagaimana undang-undang perlindungan guru tersebut terlaksana. Iya, baik luar biasa sekali. Begitu sahabat Didik, terima kasih buat Pak Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Pak Dokter ini sudah menyempatkan waktu. Ini kelihatan tahun 2025 kita banyak beliau ya sahabat Didik akan kita undang. Ini banyak sekali seperti materi-materi ini akan berlanjut ini anaknya siap. Banyak ini turunannya gitu ya Pak Kabid. Baik, terima kasih Pak. Selamat menjalankan tugas kembali. Tetap semangat ya Pak ya. Baik, terima kasih Mbak Deni dan juga tim dari BTKIP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Tetap maju ya bagaimana kita memantapkan kualitas di pendidikan di Provinsi Jambi. Iya, baik, kita mensosialisasikan dan publikasikan ya Pak ya bagaimana sistem pendidikan ini berjalan dengan baik seharusnya ya Pak ya. Ya. Baik sahabat Didik, itulah podcast kita dengan Bapak Kabid GTK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, dan mudah-mudahan ini perspektif dari beliau ini memberikan manfaat, memberikan informasi yang berguna bagi siswa, bagi orang tua, masyarakat, komite dan sebagainya gitu, biar tidak ada kesalahpahaman dalam proses pendisiplinan siswa dalam rangka membentuk karakter peserta didik kita. Seperti itu. Saya akhiri podcast Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga di subscribe channel Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Saya Diani Evidaniza undur diri, mohon maaf atas kesalahan dan kekilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Iya.